Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita dengarkan bersama pemaparan dari narasumber pertama kita, Ibu Eti Aryani SPD MPD. Beliau merupakan Widya Prada Ahli Madya di Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah, dan beliau akan memaparkan coaching klinik rekrutmen CGP CPP Angkatan 10 di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023. Baik, kepada Ibu Eti Aryani SPD MPD, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Devi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas suara saya? Baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabe salamat limunalatai, salam sujud karende malempang. Adil katalinu bacuramin kasaruga basengat kajubata. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas, yang saya hormati Bapak Yulian selaku narasumber dari guru penggerak dari Angkatan keempat Kabupaten Kapuas yang pada siang hari ini juga memfasilitasi kegiatan coaching klinik kita, dan yang saya banggakan para calon guru penggerak dan calon pengajar praktik yang tergabung dalam coaching klinik pada siang hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang virtual ini. Meskipun di ruang virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dan juga antusias Bapak Ibu semua untuk mengikuti kegiatan coaching klinik dalam rangka rekrutmen pendidikan guru penggerak angkatan yang keempat. Baik, untuk Kabupaten Gunung Mas, pendidikan guru penggerak ini pernah dilaksanakan pada angkatan kelima, tapi bukan termasuk ke dalam PGP reguler. PGP yang ada di Gunung Mas pada angkatan kelima kemarin dijalankan secara dasus ya, termasuk daerah khusus gitu. Nah, untuk siang hari ini pun barangkali masih belum banyak yang bisa bergabung di ruang virtual kita, Bapak Ibu, barangkali karena kondisi di Gunung Mas juga terbatas signal ya, jaringan juga mungkin agak sulit. Mudah-mudahan nanti seiring berjalannya pertemuan kita ini bisa sambil disampaikan Bapak Ibu ini Zoom meeting kita ini kepada rekan-rekan. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan sama-sama nanti berdiskusi terkait dengan rekrutmen pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-10, termasuk bagaimana cara melengkapi SIM PKB tempat Bapak Ibu semua nanti melakukan pendaftaran untuk pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-10, baik sebagai pengajar praktik maupun sebagai calon guru penggerak. Baik, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Kelihatan tayangan saya? Kelihatan ya? Baik. Ya. Nah, Bapak Ibu barangkali untuk pendidikan guru penggerak ini sudah tidak asing lagi ya bagi Bapak Ibu semua. Oke. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti rekrutmen calon guru penggerak maupun calon pengajar praktik di angkatan sebelumnya, sudah tidak asing lagi dengan istilah guru penggerak, di mana guru penggerak ini merupakan pemimpin pembelajaran yang diharapkan dapat mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Dan guru penggerak ini juga diharapkan bisa proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya dan mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan. Dan tujuannya tidak lain adalah untuk mewujudkan visi pendidikan di negara kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, nanti Bapak Ibu yang lolos pada angkatan ke-10 ini nanti akan mengikuti kegiatan selama 6 bulan dengan pola hybrid, yang mana terdiri dari pembelajaran di kelas daring dan juga mengikuti kegiatan secara luring, Bapak. Nah, Bapak Ibu, ini adalah harapan dari seorang guru penggerak,
Guru penggerak akan melakukan kegiatan yang akan selalu berpihak pada murid, di mana diharapkan nanti guru penggerak ini bisa menggerakkan komunitas belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolahnya. Nah, dari aktivitas ini, ia juga diharapkan bisa merangkul guru-guru lain sehingga dapat menerapkan pembelajaran aktif yang sesuai dengan tahap perkembangan murid. Nah, guru penggerak ini juga menerapkan pembelajaran aktif di sekolahnya sesuai dengan tahap perkembangan murid atau yang lebih kita kenal bersama dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga nanti akan tercapai murid-murid kita bisa merdeka belajar ya Bapak Ibu. Nah, guru penggerak ini juga menjadi pendorong transformasi pendidikan Indonesia, di mana kita melihat pada saat ini peran guru kebanyakan hanya mendorong peningkatan prestasi murid secara akademik saja. Nah, dengan menjadi guru penggerak, Bapak Ibu semua diharapkan dapat mendorong tumbuh kembang murid secara holistik untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian kondisi yang terjadi saat ini juga kebanyakan guru memang kreatif gitu ya, mengajar dengan kreatif. Nah, tapi dengan adanya guru penggerak, diharapkan tidak hanya mengajar dengan kreatif saja, kan tetapi juga mampu menjadikan dirinya sebagai pelatih atau coach atau mentor bagi guru yang lain, sehingga bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, kemudian selanjutnya kita melihat peran guru pada saat ini banyak yang mengembangkan diri secara aktif ya, tapi dengan menjadi guru penggerak nanti diharapkan ia tidak hanya mengembangkan dirinya sendiri, akan tetapi juga bisa menjadi teladan dan juga sebagai agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Nah, Kemendikbudristek ini mendorong guru penggerak agar menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan. Nah, di mana dengan menjadi seorang guru penggerak, Bapak Ibu nanti memiliki kesempatan yang luas untuk menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas sekolah, dan juga melaksanakan penugasan-penugasan yang lain di bidang pendidikan. Nah, nanti Bapak Ibu ketika menjadi guru penggerak, untuk akses ke kesempatan Bapak Ibu untuk melaksanakan penugasan lain seperti menjadi instruktur dan semacamnya itu akan lebih luas. Nah, jika kita melihat Permendikbud yang baru terkait dengan rekrutmen kepala sekolah, Bapak Ibu, Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021, di mana kita mengetahui bahwa pada tahun 2022 itu tidak ada lagi diklat calon kepala sekolah. Karena sejak tahun 2022 untuk menjadi kepala sekolah, tidak lagi diklat calon kepala sekolah menjadi persyaratan di dalam rekrutmen kepala sekolah. Nah, kalau pada peraturan yang lama, Permendikbud nomor 6 tahun 2018, untuk menjadi calon kepala sekolah harus memiliki sertifikat pendidik dan juga sertifikat diklat cakep. Nah, kemudian pada peraturan yang baru agak berubah sedikit. Bukan hanya memiliki sertifikat pendidik, STTPP, diklat cakep, itu digantikan oleh sertifikat guru penggerak. Nah, pada peraturan lama, golongan minimal 3C bagi PNS. Kemudian di peraturan baru, minimal 3B bagi PNS atau guru ahli pertama bagi P3K. Nah, kemudian untuk proses penyiapannya, kepala sekolah harus ada pengusulan dulu, kemudian ada proses seleksi bakal calon kepala sekolah, kemudian mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Nah, berdasarkan peraturan yang baru, tidak ada lagi pelatihan cakep ya Bapak Ibu, digantikan dengan pendidikan guru penggerak. Nah, kemudian di peraturan yang lama memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling sedikit 2 tahun.
Nah, tapi untuk peraturan yang terbaru, pengalaman manajerial paling sedikit 2 tahun di satuan pendidikan, di organisasi pendidikan, atau komunitas pendidikan. Nah, beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu barangkali sudah menerima surat terkait dengan rekrutmen calon guru penggerak dan calon pengajar praktik untuk pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-10, di mana untuk registrasi untuk calon guru penggerak itu dilaksanakan dari kemarin, yaitu dari tanggal 17 Juli sampai tanggal 4 Agustus tahun 2023, kurang lebih 3 minggu Bapak. Jadi nanti akan dilaksanakan seleksi tahap 1 dari pengisian biodata atau kurikulum vitae, kemudian dilanjutkan dengan pengisian esai. Nah, berkas yang Bapak Ibu kumpulkan nanti akan diverifikasi dan divalidasi oleh tim Perva dari Kemendikbudristek pada tanggal 8 sampai 7 September 2023. Nanti ketika Bapak Ibu dinyatakan lolos dalam tahap Perva ini, hasilnya akan diumumkan pada tanggal 21 dan 22 September 2023. Ketika Bapak Ibu dinyatakan lolos pada tahap yang pertama, maka Bapak Ibu akan diundang untuk mengikuti seleksi tahap lanjut. Seleksi tahap yang kedua, yaitu seleksi simulasi mengajar dan wawancara yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 September sampai 9 November 2023. Nah, kemudian jika Bapak Ibu dinyatakan lolos melalui pengumuman di tanggal 22 dan 23 itu, Bapak Ibu akan mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan di tahun 2024. Itu adalah lini masa rekrutmen untuk calon guru penggerak. Nah, untuk pengajar praktik, ini rekrutmennya lebih awal 1 minggu. Jadi tanggal 11 kemarin, 1 minggu sebelum rekrutmen CGP, sudah dilaksanakan rekrutmen pengajar praktik. Nah, tanggal 11 Juli dimulai kemarin registrasi sudah. Jadi Bapak Ibu yang ingin menjadi pengajar praktik, tanggal 11 Juli kemarin sudah bisa mengakses SIM PKB-nya. Nanti pendaftaran sebagai pengajar praktik akan berakhir pada tanggal 25 Juli, kurang lebih 1 minggu lagi Bapak. Nah, sama mekanismenya, Bapak Ibu juga di sini akan mengisi biodata atau CV, kemudian mengisi esai pada seleksi tahap 1. Nah, berkas yang Bapak Ibu kumpulkan itu juga akan diverifikasi, divalidasi oleh tim PEPA pada tanggal 27 Juli sampai 3 Agustus 2023. Nah, jika Bapak Ibu lolos, akan diumumkan pada tanggal 29 sampai 30 Agustus. Jika Bapak Ibu lolos sebagai calon pengajar praktik untuk seleksi tahap pertama, Bapak Ibu akan mendapatkan undangan untuk mengikuti seleksi tahap yang kedua, yaitu seleksi simulasi mengajar dan wawancara yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 18 September 2023. Nah, jika Bapak Ibu nanti lolos dari tahap 2, seleksi tahap 2 yang diumumkan pada tanggal 29 September, Bapak Ibu ada satu step lagi, satu langkah lagi yang harus diikuti, yaitu pembekalan calon pengajar praktik yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober sampai tanggal 30 November 2023. Nah, jika dalam proses pembekalan Bapak Ibu dinyatakan lulus, maka pada tanggal 1 Desember tahun 2023 ya, diumumkan hasilnya, Bapak Ibu akan nanti melaksanakan pendidikan guru penggerak sebagai salah satu aktor, yaitu pengajar praktik. Dan pendidikannya akan dilaksanakan, akan memfasilitasi pendidikan guru penggerak Bapak Ibu nanti pada tahun 2024. Nah, ini adalah persyaratan dari peserta atau calon guru penggerak program PGP angkatan yang ke-10. Jadi, syarat-syarat untuk menjadi CGP adalah guru ASN maupun non-ASN, baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta, pada semua jenjang satuan pendidikan ya Bapak Ibu. Kemudian kepala sekolah yang belum memiliki NRKS, statusnya definitif
sebagai ASN maupun non-ASN, baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta, pada satuan pendidikan formal, jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Nah, Bapak Ibu nanti akan mendaftar melalui SIM PKB masing-masing, sehingga Bapak Ibu mutlak nanti harus memiliki akun guru di Dapodi. Kualifikasi minimal S1 atau D4. Bagaimana jika belum S1? Nah, jika belum S1, Bapak Ibu mendaftar, maka otomatis akan tertolak oleh sistem. Kemudian, memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun, memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Tahu usianya saat ini adalah 50 tahun. Nah, seleksi CGP, peserta CGP, kriteria umumnya adalah Bapak Ibu tidak sedang mengikuti kegiatan Latsar PNS, PPG, atau bertugas sebagai asesor PGP atau PSP. Tidak sedang proses rekrutmen kepala sekolah penggerak, tidak sedang menjadi pelatih ahli atau fasilitator sekolah penggerak, atau sedang menjalankan tugas sebagai kepala sekolah penggerak, pelatih ahli atau fasilitator sekolah penggerak pada program PSP. Bapak Ibu tidak sedang menjadi instruktur, pelatih lapang, pengawas lapang pada program POP, dan juga tidak sedang bertugas sebagai pengajar praktik, sebagai fasil, sebagai instruktur pada program PGP. Nah, Bapak Ibu juga harus mendapatkan izin dari pimpinan atau atasan langsung tempat Bapak Ibu bekerja. Dan memiliki keinginan yang kuat menjadi guru penggerak, karena nanti kegiatan pendidikan guru penggerak akan dilaksanakan selama 6 bulan. Memang kalau kita melihat di awal ya, pendidikan guru penggerak dilaksanakan selama 6 bulan, namun Bapak Ibu dalam melaksanakan atau mengikuti pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu tidak akan meninggalkan tempat mengajar masing-masing, karena pendidikannya Bapak Ibu on the job training. Jadi seiring dengan kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu tetap bisa melakukan atau mengikuti kegiatan di pendidikan guru penggerak, karena apa yang Bapak Ibu implementasikan di kelas adalah itu hasil dari pendidikan yang Bapak Ibu ikuti selama 6 bulan. Nah, Bapak Ibu juga tetap aktif mengajar selama rekrutmen dan selama melakukan atau mengikuti pendidikan guru penggerak. Ini nanti dibuktikan dengan SK mengajar, ya, bagi CGP yang berasal dari unsur guru. Atau Bapak Ibu aktif sebagai kepala sekolah selama rekrutmen dan pendidikan guru penggerak. Jadi Bapak Ibu aktif sebagai kepala sekolah selama rekrutmen berlangsung dan selama mengikuti pendidikan. Dibuktikan dengan SK definitif sebagai kepala sekolah. Itu bagi CGP yang berasal dari unsur kepala sekolah non NRKS. Ya. Nah, ada kriteria seleksi yang khusus Bapak Ibu. Di sebelah kanan ini kita bisa melihat Bapak Ibu dapat menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan, memiliki kompetensi menggerakkan orang lain dan kelompok, memiliki daya juang atau resiliensi yang tinggi, punya kompetensi kepemimpinan, mampu untuk mempelajari hal baru, terbuka pada umpan balik dan bisa terus memperbaiki diri, kemudian mampu berkomunikasi efektif dan memiliki kedewasaan emosi dan berperilaku sesuai kode etik. Nah, kriteria seleksi secara khusus ini nanti akan tertuang di esai yang akan Ibu jawab. Sedikitnya nanti akan tertuang di sana dan juga pada proses wawancara. Nah, kalau tadi itu terkait dengan peserta dari calon pengajar, calon guru penggerak. Nah, sekarang untuk calon pengajar praktik, itu kompetensi yang diharapkan adalah Bapak Ibu menguasai teknik atau kemampuan untuk mentoring dan coaching, mampu menyusun rencana pendampingan, membuat kesepakatan dengan CGP, membuat jadwal pendampingan, memiliki komitmen untuk memenuhi tenggat waktu, karena Bapak Ibu nanti ketika menjadi menjadi pengajar praktik, Bapak Ibu akan melakukan pendampingan
kepada CGP-CGP-nya, kemudian melakukan penilaian dan melaporkan penilaian itu ke Learning Management System dari pendidikan guru penggerak. Dan Bapak Ibu juga mampu mengevaluasi serta memberikan umpan balik CGP. Sebagai calon pengajar praktik juga Bapak Ibu diharapkan mampu berkomunikasi efektif dan memiliki kemampuan andragogi. Nah, peran Bapak Ibu sebagai calon pengajar praktik, sebagai pengajar praktik, Bapak Ibu nanti akan memfasilitasi lokakarya yang dilaksanakan setiap bulan oleh kepada melaksanakan lokakarya yang dilaksanakan setiap bulan. Nah, nanti Bapak Ibu secara luring akan berkumpul bersama pengajar praktik di sini. Kemudian perannya berbagi praktik baik dengan calon guru penggerak, mampu mengevaluasi dan memberi umpan balik bagi calon guru penggerak, dan juga memfasilitasi proses refleksi dan rencana tindak lanjut untuk peserta pada kegiatan daring. Untuk kegiatan daring. Kemudian Bapak Ibu pengajar praktik nanti juga membuat laporan capaian perkembangan calon guru penggerak. Nah, bagaimana kriterianya untuk pengajar praktik PGP Angkatan yang ke-10 untuk Kabupaten Gunung Mas, Bapak Ibu yang direkrut sebagai pengajar praktik, ada yang dari unsur guru penggerak, ada yang dari unsur guru, ada juga dari unsur kepala sekolah. Nah, jika Bapak Ibu dari unsur guru, persyaratannya adalah Bapak Ibu memiliki sertifikat guru penggerak, minimal pendidikan S1, pengalaman mengajar 5 tahun, sisa masa kerja minimal 2 tahun sebelum pensiun. Artinya usia maksimal adalah 58 tahun. Mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, memiliki pengalaman coaching, mentoring atau pelatihan guru selama 1 tahun. Nah, kemudian berkomitmen untuk menjalankan program sampai selesai, memiliki pengalaman kepemimpinan. Nah, bisa sebagai kepala sekolah sebelumnya, atau wakasek, atau ketua NDMP, dan sejenisnya. Nah, jika Bapak Ibu ingin mendaftar sebagai pengajar praktik dari unsur guru, Bapak Ibu minimal berpendidikan S1 atau D4, kemudian aktif mengajar dan terdaftar di Dapodi. Memiliki pengalaman mengajar 5 tahun minimal, sisa masa kerja minimal 2 tahun sebelum pensiun, atau usia maksimal 58 tahun. Mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, punya pengalaman mentoring atau pelatihan guru selama 1 tahun. Dan Bapak Ibu juga berkomitmen untuk menjalankan program sampai selesai. Nah, jika Bapak Ibu mendaftar sebagai pengajar praktik dari unsur kepala sekolah, minimal pendidikan sama S1, aktif dan terdaftar sebagai KS di Dapodik, pengalaman mengajar minimal 5 tahun, sisa masa kerja minimal 2 tahun, mampu mengimplementasikan pembelajaran berpusat pada murid, punya pengalaman mentoring atau pelatihan guru selama 1 tahun minimal, kemudian berkomitmen menjalankan program sampai selesai, dan memiliki pengalaman kepemimpinan, contoh sebagai ketua MGMP dan MKKS misalnya, dan komunitas yang sejenisnya. Nah, Bapak Ibu nanti sebagai calon pengajar praktik maupun calon guru penggerak, nanti ada diminta untuk mengunggah RPP ya, selain mengisi CV, selain mengisi esai, Bapak Ibu nanti di seleksi tahap pertama ada diminta untuk mengunggah RPP. Nah, kalau pada angkatan-angkatan yang sebelumnya, Bapak Ibu mengunggah RPP ini langsung di laman Ayo Guru Berbagi. Nah, pada angkatan ke-10 ini ada perbedaan sedikit Bapak Ibu. Nah, yang Bapak Ibu unggah RPP-nya bukan langsung RPP, tapi yang diunggah adalah link atau tautan RPP yang sebelumnya sudah Bapak Ibu simpan di Google Drive masing-masing. Jadi RPP yang sudah Bapak Ibu save di Google Drive, nanti linknya di copy paste pada bagian unggah RPP
di SIM PKB masing-masing, Bapak Ibu ya. Nah, namun ketika Bapak Ibu mengunggah RPP ini nantinya, link RPP, pastikan agar link tersebut jangan sampai dibatasi atau restricted ya Bapak Ibu ya. Di sana ada pilihan nanti restricted atau bisa dilihat oleh anyone with link atau bisa dilihat oleh banyak orang gitu. Nah, kalau Bapak Ibu memilih restricted, maka RPP Bapak Ibu nanti tidak akan terbaca oleh tim seleksi. Nanti kalau tidak terbaca, maka otomatis akan buka. Oleh karena itulah nanti RPP-nya, link RPP-nya jangan sampai direstrik, jangan sampai dibatasi. Pilih pilih kata-kata yang anyone with link supaya bisa terbaca oleh tim seleksi. Nah, Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak, nanti Bapak Ibu wajib melakukan unggahan-unggahan seperti yang tertera di sini. Ada pas foto, ada KTP, ada ijazah S1. Kemudian ada surat rekomendasi yang Bapak Ibu sebelumnya unduh dari laman guru penggerak. Kemudian mengunggah SK pembagian mengajar bagi guru. Nah, SK pembagian mengajar ini Bapak Ibu bukan SK penempatan ya, tapi SK mengajar yang Bapak Ibu dapatkan di sekolah sekarang tempat Bapak Ibu mengajar. Dan SK yang Bapak Ibu unggah itu adalah scan asli SK-nya Bapak Ibu. Jangan sampai nanti scan fotokopinya. Karena kalau scan fotokopi nanti perlu pengesahan lagi, perlu legalisir. Jadi kalau ada SK aslinya itu saja di-scan, kemudian Bapak Ibu bisa unggah. Dan yang diunggah juga jangan cuma halaman depan. Yang diunggah termasuk nanti yang ada halaman pengesahan, halaman tanda tangan kepala sekolahnya itu harus terlihat jelas. Kemudian Bapak Ibu juga nanti mengunggah SK pengangkatan kepala sekolah bagi calon guru penggerak yang berasal dari kepala sekolah. Jadi tadi kalau bagi guru, Bapak Ibu akan mengunggah SK pembagian mengajar, tapi kalau misalnya bagi calon guru penggerak yang berasal dari kepala sekolah, Bapak Ibu akan nanti yang diunggah adalah SK pengangkatan kepala sekolah. Lalu Bapak Ibu mengunggah surat izin dari kepala sekolah bagi guru. Kemudian bagi kepala sekolah mengunggah surat izin dari kepala dinas dan mengunggah RPP. Nah, nanti di bagian pengisian CV, Bapak Ibu juga akan mengisikan pengalaman-pengalaman seperti pengalaman pelatihan. Jika ada pengalaman berorganisasi di bidang pendidikan, itu wajib. Nanti ketika ada tanda seru ya Bapak Ibu di bagian SIM PKB-nya itu, nanti Bapak Ibu itu artinya wajib diisi. Tapi kalau ada tanda tanya di sana, maka tidak wajib diisi ya, kalau ada saja diisikan. Kemudian pengalaman menjadi sukarelawan, jika ada, dan pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain. Nah, setelah mengisi CV, Bapak Ibu akan mengisi esai. Setelah esai semua diisi, Bapak Ibu akan melakukan kirim berkas. Nanti dipastikan isian CV, esai, dan dokumen itu dilengkapi semua. Nah, Bapak Ibu juga diharapkan mengikuti aturan tata cara pelaksanaan seleksi tahap 2 ketika dinyatakan lolos dan masuk ke seleksi tahap yang kedua, di mana Bapak Ibu nanti akan mengikuti seleksi simulasi mengajar dan wawancara. Dan sebelum Bapak Ibu mengikuti seleksi tahap 2 itu, Bapak Ibu akan terlebih dahulu nanti memperoleh coaching klinik, mengikuti coaching klinik yang diadakan oleh Direktorat KSPSTK di CNGTK, di mana di sana berisi tentang step-step atau langkah-langkah yang perlu Bapak Ibu ikuti ketika nanti mengikuti seleksi tahap kedua, simulasi mengajar dan wawancara. Nah, untuk calon guru penggerak, Bapak Ibu nanti harus pegang ini. Jangan sampai dokumen yang diunggah ke aplikasi SIM PKB tidak sesuai format atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
ya. Jadi kalau yang diminta memang SK mengajar, ya SK mengajar yang diunggah. Kalau SK pengangkatan kepala sekolah, itulah yang diunggah. Disesuaikan dengan hal-hal yang perlu diunggah di SIM PKB masing-masing. Kemudian mengabaikan informasi dan tidak melakukan perbaikan. Setelah Bapak Ibu submit berkas nanti, jika ada dokumen yang masih perlu diperbaiki, Bapak Ibu akan menerima notifikasi melalui SIM PKB masing-masing. Jadi meskipun Bapak Ibu sudah submit berkas, Bapak Ibu tetap harus sering mengecek SIM PKB-nya. Karena sewaktu-waktu akan ada pemberitahuan dari tim verifikator jika ada dokumen-dokumen Bapak Ibu yang masih kurang lengkap atau masih perlu diperbaiki. KTP misalnya, KTP yang Bapak Ibu unggah misalnya terbalik, maka bisa jadi nanti akan ada notifikasi dari tim verifikasi untuk melakukan minta Bapak Ibu melakukan perbaikan atau misalnya kurang terlihat jelas. Jadi Bapak Ibu jangan sampai nanti setelah submit itu tidak ditengok-tengok lagi SIM PKB-nya ya Bapak Ibu ya, karena bisa jadi pada masa itu nanti Bapak Ibu akan terima notifikasi untuk memperbaiki apa yang sudah Bapak Ibu unggah ya ketika Bapak Ibu submit berkas. Nah, pada saat mengisi esai, Bapak Ibu kalau bisa tuh jangan sampai menyalin jawaban dari sumber lain. Dari Google misalnya ada. Terus copy paste gitu ya. Jangan sampai seperti itu karena apa yang ditanyakan dalam esai itu semuanya terkait dengan pengalaman pribadi Bapak Ibu semua. Terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di lapangan, di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi pengalaman Bapak Ibu belum tentu sama dengan pengalaman guru-guru di tempat yang lain, sehingga untuk copy paste itu kalau bisa sangat dihindari. Nah, isian esai tidak spesifik, tidak sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Nah, untuk pengisian esai Bapak Ibu dilakukan menyampaikan apa yang menjadi praktik baik Bapak Ibu semua. Jadi jangan sampai nanti isinya teori, isinya hanya rencana-rencana. Akan tetapi perlu ditekankan bahwa isian esai adalah praktik baik atau best practice yang Bapak Ibu lakukan. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga tidak diperkenankan merekam kegiatan misalnya seleksi wawancara, simulasi mengajar, direkam, kemudian diunggah itu sangat dilarang Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti tidak boleh ada joki nih. Nah, jadi peserta seleksi dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal seleksi. Jangan sampai terjadi Bapak Ibu ya. Oleh karena itu nanti di SIM PKB Bapak Ibu ada unggahan pas foto. Ya, ada unggahan pas foto di sana biar ketika Bapak Ibu melakukan seleksi dari tahap awal sampai tahap lanjut itu akan bisa dipastikan bahwa itu dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, kemudian tidak menghadiri sesi simulasi mengajar tanpa pemberitahuan kepada panitia dan tim seleksi. Nah, ketika misalnya Bapak Ibu terjadi kendala jaringan dan sebagainya, mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan ini ya kepada tim pemantau. Nanti Bapak Ibu akan dihubungi oleh tim pemantau ya ketika akan mengikuti seleksi simulasi mengajar dan wawancara. Ya mudah-mudahan nanti aman-aman saja di Mas ini. Kemudian Bapak Ibu dilarang juga untuk tidak mematuhi tata cara pelaksanaan seleksi tahap 2 sebagaimana yang ditetapkan oleh panitia. Nah, ini kebiasaan bentuk-bentuk pelanggaran yang ditemui Bapak Ibu. Di sana Bapak Ibu nanti akan diminta untuk mengunggah RPP sesuai dengan batas waktu pendaftaran masing-masing, baik sebagai CGP maupun CPP. Nah, Bapak Ibu nanti misalnya seandainya tidak mengunggah RPP, maka Bapak Ibu tidak akan bisa melakukan submit berkas atau kirim berkas. Nah, jika peserta seleksi dibantu oleh pihak lain, ada joki misalnya, kemudian Bapak Ibu ternyata juga diketahui merekam, kemudian menyebarluaskan soal-soal, maka didiskualifikasi dari proses seleksi. Nah, tidak menghadiri sesi simulasi mengajar dan wawancara, itu juga didiskualifikasi. Peserta melakukan plagiarisme esai, itu juga konsekuensinya akan didiskualifikasi dari proses seleksi. Jadi Bapak Ibu diharapkan nanti esainya jangan sampai copy paste jawaban dari
guru-guru yang lain, misalnya 5 orang sama semua, maka 5-5-nya nanti akan gugur Bapak Ibu ya, karena di sana ya terjadi plagiarisme gitu. Karena pengalaman masing-masing tidak akan berbeda tentunya antara satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu juga tidak diperkenankan untuk menyampaikan informasi yang tidak jujur saat wawancara. Jika diketahui maka akan didiskualifikasi. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti akan mendaftar melalui SIM PKB masing-masing. Nah, dengan mengunjungi portal guru penggerak, Bapak Ibu ya. Dengan mengunjungi portal guru penggerak, Bapak Ibu akan masuk ke halaman program guru penggerak. Nah, di sana Bapak Ibu akan mengikuti beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap pendaftaran dan seleksi, di mana seperti yang saya jelaskan sebelumnya, seleksi tahap pertama yaitu pengisian CV dan esai. Kemudian jika Bapak Ibu dinyatakan lolos tahap pertama, akan mengikuti seleksi tahap yang kedua, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Dan satu tahap lagi yang akan diikuti oleh CPP, yaitu pembekalan. Nah, setelah semua tahap itu terlalui, itu dilaksanakan oleh Pokja PGP, Ditjen GTK, Bapak Ibu ya, yang seleksi-seleksi itu. Setelah semua tahap itu Bapak Ibu lalui, maka Bapak Ibu akan berhak mengikuti kegiatan di program pendidikan guru penggerak selama 6 bulan untuk di angkatan 10 yang dilaksanakan oleh PGP. Nah, ini adalah alur pendaftaran calon peserta atau calon guru penggerak, CGP, dan juga calon pengajar praktik. Bapak Ibu nanti login ke portal guru penggerak, maka akan sampai pada beranda guru penggerak. Di sana akan ada tampilan, Bapak Ibu nanti ingin mendaftar sebagai apa? Sebagai CPPK, sebagai CGP. Nanti pilih salah satu. Setelah Bapak Ibu pilih salah satu, nanti akan Bapak Ibu lakukan pengisian CV. Ya, di sini pengisian CV, informasi pribadi, dan juga mengisi pengalaman-pengalaman seperti pengalaman kerja, pelatihan, pengalaman kepemimpinan, menjadi sukarelawan, dan juga mentoring. Kemudian ada penginputan nomor kontak segala. Kemudian ada unggah dokumen penting. Nah, sebelum Bapak Ibu melakukan registrasi, ada baiknya Bapak Ibu unduh dulu dokumen-dokumen penting yang nanti perlu diunggah pada saat proses registrasi. Ya Bapak Ibu, di bagian unduhan, di sana ada surat izin atasan, itu Bapak Ibu perlu unduh terlebih dahulu untuk kemudian dilengkapi. Kemudian fakta integritas juga. Nah, Bapak Ibu nanti juga di sana harus mengunggah pas foto. Ada ijazah terakhir minimal S1 Bapak Ibu ya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu dalam proses misalnya mau menyelesaikan S2, jangan nanti yang dicantumkan izin belajarnya ya. Karena yang diharapkan yang diunggah adalah ijazah, maka ijazah yang dicantumkan. Kalau misalnya Bapak Ibu di sana menjalankan proses pendidikan S2, berarti ijazah yang harus diunggah adalah ijazah terakhir yaitu S1. Kemudian unggah KTP. Nah, itu untuk pengajar praktik. Kemudian untuk CGP juga kurang lebih sama Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengisi CV juga, data pribadi, kemudian mengisi pengalaman pelatihan, pengalaman organisasi, pengalaman menjadi sukarelawan, dan pengalaman dalam mengembangkan orang lain. Kemudian ada beberapa dokumen yang Bapak Ibu unggah, KTP, pas foto, ijazah, dukungan Kepsek, dan juga surat izin kepala sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah melalui tahap 1 ini, Bapak Ibu di tahap 1 juga nanti akan mengisi esai seperti yang saya sampaikan tadi. Jika esai sudah Bapak Ibu isi semua, maka jangan lupa nanti klik kirim berkas.
setelah Bapak Ibu klik kirim berkas, nanti berkas Bapak Ibu akan diverifikasi, divalidasi oleh tim Perpal dari Kemendikbudristek. Ya, baik. Nah, setelah diverifikasi dan divalidasi oleh tim Perpal, bagi bagi pengajar praktik yang lolos dan calon guru penggerak atau peserta CGP yang lolos, maka Bapak Ibu akan mengikuti tahap seleksi selanjutnya, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Simulasi mengajar ini nanti menggunakan RPP yang sudah Bapak Ibu unggah dan juga harus mengikuti seleksi wawancara. Sama dengan peserta CGP Bapak Ibu ya. Nah, kemudian diumumkan hasil seleksi tahap yang kedua bagi Bapak Ibu yang lolos sebagai pengajar praktik. Masih ada satu tahap lagi, yaitu pembekalan pengajar praktik. Jika Bapak Ibu lolos dari pembekalan ini, maka Bapak Ibu akan mendampingi CGP dalam proses pendampingan individu dan lokakarya nanti. Nah, bagi peserta CGP yang lolos itu akan mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Baik, nah setelah 6 bulan Bapak Ibu mengikuti kegiatan pendidikan, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dari Ditjen GPK seperti ini Bapak Ibu. Oke, dan pengajar praktik juga akan mendapatkan sertifikat juga, surat keterangan bahwa Bapak Ibu sudah berperan sebagai pengajar praktik yang dilaksanakan di angkatan yang ke-10. Oke, baik. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu Bapak Ibu siapkan ketika akan mengunggah dokumen-dokumen yang perlu diunggah pada SIM PKB. Untuk pendaftaran CPP di angkatan ke-10, sebelum Bapak Ibu masuk mendaftar registrasi, siapkan dulu ya Bapak Ibu ya dokumen-dokumen ini, pengalaman pelatihan organisasi kepemimpinan yang pernah diikuti, kemudian pas foto, fakta integritas ini bisa nanti diunduh di laman SIM PKB ya. Kemudian surat izin atasan juga, surat izin atasan itu bisa Bapak Ibu unduh nanti di laman guru penggerak juga. Kemudian ijazah, KTP, dan jika Bapak Ibu kemarin pernah menjadi guru penggerak di angkatan sebelumnya, maka Bapak Ibu juga perlu mengunggah sertifikat guru penggerak. Ya, dari angkatan ke-1 sampai ke-6 kita sudah berjalan Bapak Ibu. Nah, jika nanti sebagai guru, Bapak Ibu perlu mengunggah SK pembagian tugas mengajar yang dikeluarkan oleh sekolah. Kemudian juga perlu mengunggah RPP. Nah, esai, nanti jawaban esai ada baiknya Bapak Ibu karena berbatas waktu ya, mengerjakan di laman di SIM PKB-nya masing-masing, karena ketika kita lambat menyelesaikan biasanya akan keluar sendiri sehingga kita harus login kembali gitu. Jadi ada baiknya Bapak Ibu nanti untuk esai itu untuk membantu Bapak Ibu di copy saja esai dari nomor 1 sampai nomor sekian ke Microsoft Word. Nah, setelah Bapak Ibu kopikan, dijawab saja di Microsoft Word ya. Nanti bisa dihitung jumlah karakternya, jumlah hurufnya. Karena masing-masing soal esai itu berbatas karakter. Nah, ada yang misalnya karakternya harus terpenuhi 1000 karakter misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa mengetikkan jawabannya sejumlah karakter yang diharapkan yang dijawab pada esai yang bersangkutan. Nah, hal yang terpenting Bapak Ibu jangan sampai melakukan plagiasi untuk esai, karena seperti yang saya sampaikan bahwa pengalaman masing-masing guru itu tentunya berbeda antara satu dengan yang lain. Baik, Bapak Ibu ketika login ke guru penggerak ya, ke laman guru penggerak ini, Bapak Ibu akan masuk ke sini. Bapak Ibu diminta untuk
masukkan akun SIM PKB masing-masing dan kata sandinya. Lalu ketika muncul yang seperti ini, Bapak Ibu klik daftar sekarang. Nah, di sana ada pilihan apakah nanti Bapak Ibu ingin mendaftar sebagai calon peserta. Calon peserta di sini calon guru penggerak ya Bapak Ibu, atau nanti Bapak Ibu memilih sebagai calon pengajar praktik. Nah, jika pilihan Bapak Ibu adalah calon pengajar praktik, maka Bapak Ibu silahkan diklik di sana dan dicontreng saya mengerti dan siap mengikuti kegiatan, klik daftar. Ya. Nah, Bapak Ibu akan nanti tergiring ke bagian ini Bapak Ibu. Nanti ada beberapa dokumen yang harus Bapak Ibu lengkapi. Nah, dokumen-dokumen seperti surat izin dan dokumen lain itu Bapak Ibu mesti unduh dari laman SIM PKB Bapak Ibu masing-masing ya, diunduh berkas. Nah, diunduh berkas nanti Bapak Ibu akan dapatkan template surat izin dan juga surat dukungan, surat rekomendasi gitu ya. Gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu melengkapi kurikulum vitae. Nah, ini adalah isian-isian yang Bapak Ibu harus lengkapi di kurikulum vitae. Ada informasi umum yang berisi tentang data pribadi Bapak Ibu masing-masing. Itu wajib diisi. Kalau ada tanda seru seperti ini, ada tanda seru Bapak Ibu, maka itu wajib sifatnya diisi. Kemudian ada pengalaman bekerja, itu wajib diisi. Pengalaman mengikuti pelatihan juga wajib diisi. Pengalaman kepemimpinan dan menjadi sukarelawan itu tidak wajib. Kalau ada silakan diisikan. Kalau ada tanda tanya begini, maka dia tidak harus ada. Lalu pengalaman melakukan coaching atau mentoring atau pelatihan itu juga wajib diisi, dan nomor kontak lain yang bisa dihubungi. Misalnya nomor kontak lain yang harus diisikan di sana, bisa nomor kontak suami Bapak Ibu atau istrinya juga bisa ya Bapak Ibu. Nah, di kurikulum vitae ketika Bapak Ibu scroll ke bawah itu akan muncul data pribadi Bapak Ibu semua. Ya, silakan nanti Bapak Ibu cek apakah data pribadi itu sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya sudah sesuai, maka Bapak Ibu bisa lanjutkan untuk mengisi yang lain, ya, mengisi poin-poin yang lain. Ketika ada yang perlu Bapak Ibu rubah, diklik saja ubah atau lengkapi Bapak Ibu ya. Ya, nah ini. Jika ada yang tidak sesuai, nanti silakan dirubah Bapak Ibu. Dan setelah melakukan perubahan, jangan lupa klik simpan di pojok kanan atas. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu selesai melakukan pengisian kurikulum vitae yang berisi informasi pribadi atau data-data pribadi Bapak Ibu, bisa lanjut ke poin selanjutnya, pengalaman bekerja. Di sana diisikan saja, ya Bapak Ibu, pengalaman bekerja, pernah bekerja di mana begitu ya, dengan mengklik tombol tambah. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan beberapa pengalaman kerja yang sudah Bapak Ibu miliki. Nah, jika sudah selesai, nanti lanjutkan untuk mengisi poin-poin yang lain, sama seperti yang sebelumnya, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman kepemimpinan, pengalaman menjadi sukarelawan. Silakan isi seperti Bapak Ibu mengisi poin-poin pengalaman bekerja di atas tadi. Jika sudah lengkap semua Bapak Ibu diisi, jangan lupa nanti klik simpan ya. Ini contoh pengalaman kepemimpinan tadi Bapak Ibu ya. Jika ada, ditambah diklik
bagian yang tambah itu nanti diisikan pengalaman-pengalaman. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu juga perlu melengkapi kontak lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang bisa diisi nomor kontak pasangan masing-masing juga bisa ya Bapak Ibu. Nah, jika sudah lengkap semua isian kurikulum vitae Bapak Ibu, maka tampilannya akan hijau semua di bagian kurikulum vitae. Bisa Bapak Ibu lihat, informasi umum, pengalaman bekerja dan lain-lain itu tercontreng hijau semua. Itu artinya isian yang sudah Bapak Ibu lakukan itu sudah lengkap semua. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa melengkapi dokumen-dokumen berikut. Ya, ini contoh pengajar praktik ya Bapak Ibu. Di contoh pengajar praktik ini Bapak Ibu perlu nanti mengunggah pas foto. Pas fotonya yang terbaru ya Bapak Ibu ya, latar belakangnya nanti bebas dan fotonya harus jelas, jangan blur, jangan juga hasil filter. Nanti pada saat tampil seleksi mengajar nanti akan dilihat nanti benar tidak ini foto Bapak Ibu sesuai dengan yang tampil pada saat proses simulasi mengajar dan wawancara nanti. Kemudian ada dokumen lain KTP juga. Hati-hati Bapak Ibu ya mengunggah KTP, jangan sampai blur. KTP-nya yang diunggah nanti bagian yang memuat data Bapak Ibu ya, jangan bagian petanya ya. Dan datanya juga harus kelihatan jelas Bapak Ibu. Ada nama, alamat dan data lainnya yang terdapat di KTP. Kemudian ijazah terakhir, jika ijazahnya S1 silahkan diunggah, ijazah S1 jika S2 silahkan yang diunggah adalah S2. Kemudian Bapak Ibu juga mengunggah dokumen fakta integritas yang sebelumnya Bapak Ibu unduh dari SIM PKB masing-masing. Termasuk nanti juga mengunggah surat izin atasan yang juga diunduh dari SIM PKB masing-masing dan diisi oleh Bapak Ibu ya, dan ditandatangani oleh atasan langsung. Jika Bapak Ibu guru, maka ditandatangani oleh kepala sekolah. Jika kepala sekolah, maka harus ditandatangani oleh kepala dinas. Lalu Bapak Ibu juga nanti sebagai pengajar praktik akan mengunggah surat keterangan mengajar yang dikeluarkan oleh sekolah. Kemudian mengunggah RTP. Oke. Nah, ini fotonya bebas Bapak Ibu ya, foto diri tadi. Background-nya yang bebas. Kemudian file-file yang Bapak Ibu unggah juga harus tipenya JPG, JPEG ya, PNG. Nah, pastikan nama pada KTP yang diunggah itu sesuai dengan nama Bapak Ibu ya. Jangan nanti salah unggah Bapak Ibu. Nanti namanya ibu-ibu nanti terunggah salah ambil ini ya. Salah ambil filenya gitu. Yang terunggah nanti KTP suaminya. Jangan sampai harus dicek-recek Bapak Ibu. Kemudian kualitas KTP juga harus jelas, tidak blur. Dan yang terlihat adalah datanya, data Bapak Ibu semua yang ada di KTP. Nah, pastikan tampilan KTP Anda tidak terbalik ya untuk memudahkan verifikasi. Nanti kalau misalnya ternyata fotonya terbalik atau miring, itu menyusahkan nanti. Misalnya miring ke menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, nanti kasihan tim verifikasinya untuk melihat tampilan KTP Bapak Ibu. Nah, ijazah juga nanti harus diunggah. Scan ijazah, scan asli ya Bapak Ibu, ijazah asli ya. Jangan fotokopian. Kalau fotokopi, terus Bapak Ibu scan, itu perlu legalisir lagi. Jadi lebih baik ijazah asli di scan, kemudian diunggah. Nah, dokumennya dalam bentuk PDF maksimal 1,5 MB. Oke. Ini juga fakta integritas harus diunggah dan unggahan Bapak Ibu
harus dalam bentuk PDF semua. Oke, surat izin dari atasan juga begitu. Ya. Surat keterangan mengajar perlu diingat ya Bapak Ibu ya, yang ada tanda tangan kepala sekolahnya. Jadi jangan sampai nanti bagian depannya saja yang di-scan, diunggah, kemudian bagian tanda tangannya tidak ada gitu ya. Jadi jangan sampai itu terlewat. Oke, jadi pastikan dokumen yang diunggah adalah SK pembagian mengajar semester sekarang. Dokumen SK pembagian tugas mengajar adalah bukti bahwa Bapak Ibu aktif mengajar di semester sekarang. SK yang diunggah bukan SK PNS, SK jabatan sebagai guru atau surat keterangan mengajar, bukan, tapi SK pembagian tugas mengajar yang ada jam pelajarannya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini untuk RPP tadi. Ingat Bapak Ibu, RPP yang diunggah bukan adalah tautan link yang Bapak Ibu terlebih dahulu ambil dari Google Drive tempat Bapak Ibu menyimpan RPP masing-masing. Ingat sekali lagi bahwa file yang Bapak Ibu tautkan jangan sampai restricted, jangan sampai dibatasi, akan tetapi Bapak Ibu harus mengubah bagian itu menjadi anyone with link, sehingga tim seleksi bisa melihat RPP unggahan Bapak Ibu. Nah, ketika semua bahan-bahan yang Bapak Ibu tadi sudah selesai diunggah, maka akan kelihatan tampilan seperti ini. Jadi hijau-hijau semua Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dinyatakan unggahannya lengkap semua ini. Nah, setelah selesai mengisi informasi-informasi dalam CV tadi, Bapak Ibu pindah ke kotak selanjutnya yaitu esai. Nah, untuk pengisian esai seperti yang saya sampaikan tadi, boleh di-copy dulu di Word supaya nanti Bapak Ibu mudah mengkopikannya kembali ke SIM PKB, karena kalau misalnya Bapak Ibu lama nanti di SIM PKB, nanti kalau misalnya keluar sendiri gitu ya otomatis login lagi, itu kan makan waktu ya. Nah, jadi di copy paste dulu, kemudian dimasukkan di Word, nanti Bapak Ibu jawab di Word itu, kopikan lagi ke SIM PKB masing-masing. Nah, itu juga nanti akan berguna bagi Bapak Ibu ketika dinyatakan lolos dalam seleksi tahap yang pertama, itu nanti jawaban Ibu yang ada di esai itu harus diingat-ingat lagi, karena itu nanti menjadi patokan Bapak Ibu ketika mengikuti seleksi wawancara. Karena yang Bapak Ibu dapatkan di seleksi wawancara nanti berupa penegasan dari apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan, pengalaman yang sudah Bapak Ibu sampaikan di esai yang Bapak Ibu jawab. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sudah melengkapi kurikulum vitae, maka di sini akan terlihat tanda centang hijau. Kemudian jika Bapak Ibu sudah melengkapi dokumen-dokumen penting, itu pun juga akan ada centang hijau termasuk esai. Jika ketiga bagian ini sudah centang hijau semua, itu berarti Bapak Ibu sudah berkasnya lengkap. Jangan lupa klik kirim berkas atau submit ya. Jika tidak ada submit di sana, kirim berkas. Jangan lupa Bapak Ibu klik kirim berkas. Dan kalau bisa jangan sampai nanti pengerjaannya di waktu-waktu mendekati berakhirnya pendaftaran, karena jika Bapak Ibu nanti melengkapi dokumen-dokumen, mengisi esai pada saat waktu-waktu akhir pendaftaran, nanti ketika servernya sibuk, nanti kasihan Bapak Ibu bisa terkendala lambat nanti pengunggahannya gitu ya. Nah, dan satu lagi, setelah pendaftaran selesai biasanya ada saja yang lupa klik kirim berkas gitu. Jadi ingatkan Bapak Ibu ketika sudah lengkap nanti klik kirim berkas gitu ya Bapak Ibu. Baik, itu terkait dengan pendaftaran Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak dan calon pengajar praktik. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Eti Aryani SPD MPD, atas paparannya yang sangat luar biasa. Dan selanjutnya, untuk narasumber yang kedua, yaitu Bapak Ahmad Yulian, Guru Penggerak Angkatan 7, yang akan memaparkan tata cara pendaftaran dan seleksi CGP, CPP melalui SIM PKB. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yulian. Tadi disebutkan CGP Angkatan 7, sebenarnya saya CGP Angkatan 4 ya, Angkatan 4 dari Kabupaten Kapuas. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Gunung Mas, yang saya hormati tim BGP, Bu Eti selaku Pokja BGP, kemudian Bapak Ibu guru hebat yang sudah tergerak dan mulai bergerak. Kenapa? Karena yang ikut klinik coaching pada hari ini itu adalah orang-orang yang sudah tergerak dan mulai bergerak. Nanti selanjutnya tinggal menggerakkan. Terima kasih saya sampaikan untuk tim BGP yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi praktik baik, intinya berbagi praktik baik tentang pengalaman saya dalam mengikuti proses seleksi CGP Angkatan 4 yang lalu. Dan alhamdulillah sudah selesai dan tidak disangka-sangka, nggak berhitung 1 tahun saya mendapatkan guru penggerak, sertifikat guru penggerak, langsung diberikan kepercayaan menjadi PLT di SMKN 2 Mantangai. Padahal pada waktu itu sedikit pun tidak ada terpikir, karena angkatan 1 sampai angkatan 4 itu waktu itu belum tahu endingnya bahwa syarat untuk menjadi kepala sekolah itu adalah sebagai ikut guru penggerak dulu. Terkait dengan berbagi pengalaman untuk proses saya mengikuti CGP Guru Penggerak Angkatan 4 kemarin, apa yang telah disampaikan Bu Eti tadi itu sangat lengkap sekali ya, bahkan detail sekali ya, sampai yang telek-teleknya kita itu, jadi sangat lengkap sekali. Nanti tinggal mengingat saja atau minta filenya apa yang telah dibagikan Bu Eti tadi. Di sini saya hanya sedikit menambahkan tentang pengalaman saya berbagi bagaimana saya dulu mengikuti guru penggerak atau PGP Angkatan 4. Intinya program ini adalah memberikan kesempatan untuk kita menjadi guru penggerak atau menjadi tim pendukung guru penggerak. Dan yang paling penting dalam prosesnya, selama program pendidikan guru penggerak itu, kita masih bisa menjalankan tugas kita sebagai guru di sekolah kita. Nah, untuk mengikuti pendidikan guru penggerak itu ada proses yang harus kita lewati, yaitu pertama pendaftaran, setelah pendaftaran nanti seleksi ya. Nah, saran saya berdasarkan pengalaman saya, pada saat pendaftaran yang perlu kita siapkan itu dokumennya dulu. Jadi dilengkapi dulu dokumennya, apa-apa telah disampaikan oleh Bu Eti tadi ya. Jadi dilengkapi dulu dokumen-dokumennya, jangan sampai nanti kita menganggap remeh dokumen, oh nanti aja. Karena apa? Pengalaman teman saya ya, karena menganggap dokumen ini tinggal upload saja, ternyata dia ngisi esai dulu, selesai esai ternyata apalagi ngisinya pada saat detik-detik terakhir. Esai sudah selesai, ternyata ngupload dokumennya nggak sempat. 1 dokumen saja dia nggak sempat ya, sisa 1 dokumen. Akhirnya apa? Batal, dia nggak jadi mendaftar. Capek-capek berpikir ngisi esai, akhirnya tidak bisa ngirim berkas karena server sudah ditutup. Nah, jadi pengalaman saya,
Jadi lengkapi dulu dokumen-dokumen yang telah diminta, scanannya ya sesuai dengan format yang telah ditetapkan ya, harus jelas, jangan blur, sesuai ukurannya juga, jadi disiapkan dulu. Nah itu pengalaman saya. Kemudian setelah kita ngisi dokumen, pada saat ngisi esai sebagaimana tadi telah disampaikan oleh BET ya, kalau saya dulu, pertama kita siapkan waktu khusus. Jangan sampai nanti kita ngisi esai itu sambil-sambilan, kata orang Banjar itu kan, sambil masak, sambil nyapu atau apa ya. Jadi nanti sedikit sebentar-bentar tinggal, sebentar-bentar tinggal. Jadi benar-benar kita fokus gunakan waktu khusus untuk mengisi waktu esai. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Eti, pada saat mengerjakan esai itu sebaiknya kita kerjakan offline. Artinya apa? Kita buka dulu di SIM PKB-nya esainya, kemudian di Kopas di Word. Nah, kemudian sudah tutup aja SIM PKB-nya. Nanti juga bukanya bisa aja. Yang penting kita kerjakan di Word dulu. Nah, di Word itu kita tidak harus menghitung manual ya satu persatu karakternya, karena di Word itu ada menu yang telah disiapkan untuk menghitung karakter, jadi nggak perlu menghitung lagi kita. Nanti kalau ini tanya aja di Mbah Google, itu lengkap gitu panduannya cara menghitung karakter di Word. Kenapa? Karena mengisi esai itu dibatasi karakter minimal. Seandainya yang dibatasi adalah maksimal, itu enak, gampang ya. Ini minimal, jadi kalau kurang dari minimal yang telah ditetapkan itu tidak bisa tersimpan. Tidak bisa tersimpan. Jadi kemarin itu paling sedikit itu 500. Nanti soal kedua 1.500. Sampai akhirnya nanti ada yang 2.500. Nah itu perlu konsentrasi yang khusus, waktu khusus kita mengisi esai itu. Dan usahakan mengisi esai itu benar-benar pengalaman kita. Pengalaman apa adanya. Jangan berhayal atau jangan mengarang-arang, karena pertanyaan di sana yang di esai itu sudah jelas. Yang ditanyakan adalah apa yang pernah Anda lakukan, pengalaman apa yang pernah Anda lakukan. Jangan nanti jawaban saya akan melakukan. Nah, akan itu berarti kan belum. Nah itu jangan sampai kata-kata yang sebenarnya itu terjadi, benar-benar terjadi, gara-gara ada kata akannya di situ, akhirnya oh ini kata orang ini bukan pengalaman yang sebenarnya, tapi ini belum terjadi. Nah jadi trik saya dulu itu pada saat mengisi esai, yang pertama siapkan waktu khusus ya, kemudian kerjakan secara offline. Nanti kalau sudah selesai semua, baru tinggal kita buka SIM PKB, baru kita copy pastekan. Dan tidak harus selesai 1 hari ya, gunakan waktu baik-baik. Jadi jangan sampai nanti, kalau saya dulu mengisi esai, ketika konsentrasi kita sudah hilang, kemudian nggak fokus lagi ya, sudah stop aja dulu, jangan dipaksakan, istirahat aja dulu, bawa santai, bawa apa ya, biar yang penting ya, biar fresh lagi. Nanti kalau ada waktu lagi kita kerjakan lagi. Yang penting jangan sampai batas waktu deadline-nya yang sangat-sangat batas terakhir, janganlah. Jadi mulai sekarang sudah bisa kita siapkan, kita download kita copy di Word, kita kerjakan secara offline aja. Nah nanti bisa, terserah nanti kalau mau upload ke SIM PKB-nya, misalnya 1 soal hari ini selesai, 1 soal atau 2 soal sudah selesai, simpan, kita kopaskan ke SIM PKB-nya, baru di situ kita simpan, bisa seperti itu. Atau mau selesaikan dulu di Word semua, nanti tinggal buka, kopas aja kan waktunya sebentar aja. Kenapa? Kalau tidak kita kerjakan di Word, pengalaman saya dulu di awal-awal karena tidak tahu triknya, saya ngisi langsung di SIM PKB. Nah, karena nyusun kata kalimatnya begitu lama, sudah selesai hitungan karakternya, saya simpan, ternyata logout keluar. Sementara yang kita ketik tadi tidak tersimpan di situ. Nah, akhirnya kita ngetik ulang. Nah, jadi itu keuntungan kita mengisi
esai di UUD. Kemudian sebagaimana juga disampaikan oleh Bu Eti tadi, keuntungannya kita kalau kita ngisi di UUD terkait kalau kita lulus nanti tahap pertama, tahap kedua itu esai, wawancara, itu yang dipertanyakan terkait berhubungan dengan yang kita isi di esai tadi. Nah, di situ tinggal lebih meyakinkan lagi nanti di esai, di wawancara itu, apakah benar yang kita tulis itu berupa pengalaman kita atau mengarang-ngarang. Nanti ketahuan kita ketika kita ngisi esai wawancara itu bukan pengalaman kita, ketika kita digali pada saat wawancara itu ketahuan kita mengarang. Kenapa? Yang paling penting itu juga waktunya, karena diminta itu biasanya 2 tahun terakhir atau yang paling update yang diminta pengalaman kita yang kita isi di esai. Nah, jadi trik saya dulu ketika lulus tahap pertama itu yang saya isikan, saya tulis di Word itu saya print out, saya siapkan di samping laptop pada saat wawancara, karena takut lupa aja. Pada saat diwawancara pertanyaannya sama dengan yang di esai, jawaban kita beda dengan yang ditulis di esai waktu itu. Jadi paling-paling kita menambah dikit saja lagi untuk meyakinkan bahwa itu benar-benar kita lakukan. Nah, berkaitan dengan pengalaman, tidak perlu pengalaman yang muluk-muluk, Pak. Misalkan pengalaman pengembangan diri teman sejawat misalnya, nggak harus yang kita pernah memberikan pelatihan secara khusus orang banyak atau apa. Kita memberikan, misalnya mengajari teman bikin RPP misalnya, atau bikin media pembelajaran, itu bisa aja diceritakan di situ mengenai pengalaman pengembangan diri teman sejawat. Jadi nggak usah yang, kalau memang tidak ada ya pengalaman kita mengembangkan diri semacam pelatihan jadi narasumber atau apa, nah pengalaman yang kecil-kecil aja diceritakan. Yang penting itu benar-benar pengalaman, itu lebih dihargai daripada kita cerita mengarang pernah jadi ini ya tapi mengarang. Nah, itu lebih dihargai. Nah, jadi itu triknya Bapak Ibu, sekali lagi jangan langsung mengerjakan di SIM PKB-nya, tapi kerjakan di Word. Nanti cara menghitung karakter di Microsoft Word itu di Mbah Google itu lengkap, dia ada panduannya. Jadi kita nggak perlu lagi menghitung manual karena jumlah karakter. Dan tidak perlu harus ini Bu, Bapak Ibu, tidak perlu kita harus memenuhi jumlah maksimal sebanyak yang kita kejar itu minimal saja. Nggak usah harus berlebihan sampai banyak ya. Misalnya diminta minimal 500, kita ngisi sampai 1.500, nggak usah. Yang penting apa yang kita tulis di jawaban itu jelas dan bisa dipahami, bisa dimengerti oleh orang lain atau apalagi oleh tim verifikasi. Jadi bisa, oh ini dia pernah jadi ini, nanti ditanyakan lagi pada saat wawancara. Jadi apa yang kita isi cukup jumlah minimal karakter saja dulu dipenuhi, nggak usah harus yang berlebihan. Kalau saya gitu, kalau sudah cukup jumlah minimal karakternya, nggak perlu saya tambah, kecuali memang ada hal yang penting banget yang harus diceritakan, ya tambah lagi. Jadi itu untuk esai. Nah, kemudian kalau kita sudah lulus pada saat tahap 1, tahap 2 simulasi mengajar, kemarin berdasarkan pengalaman saya yang perlu kita siapkan adalah perangkat ajar yang kita upload. Kalau kami dulu yang di-upload adalah filenya. Nah, kalau sekarang tadi setelah dijelaskan Bu Eti tadi, cukup linknya saja. Perangkat ajar kita RPP tentunya ya. Kemudian media pembelajaran disiapkan sesuai dengan yang di RPP. Media pembelajaran kita. Di RPP kan dijelaskan medianya apa, ya kan? Nah, itu harus disiapkan. Kemudian laksanakan sesuai alur atau rencana pembelajaran kita. Jangan sampai simulasi RPP-nya misalkan menggunakan model pembelajaran
based learning misalnya, atau berdasarkan project, tapi ketika kita simulasi tidak sesuai dengan model pembelajaran kita. Jadi harus sesuai dengan RPP, benar-benar harus sesuai. Dan waktu simulasi biasanya diminta maksimal 15 menit saja, 15 menit. Nah, itu biasanya kalau kita sudah kelewatan waktunya, nanti ada dikasih kode sama timnya, 2 orang biasanya yang pada saat itu simulasi. Nah, itu nanti dikasih kode bahwa waktu sudah selesai. Bahkan 5 menit sebelum waktu berakhir sudah dikasih kode. Jadi kita sudah bisa menyesuaikan, sudah bisa mengancang-ancang bahwa pembelajaran sudah bisa kita akhiri. Intinya yang mereka lihat, kalau menurut saya, bagaimana penampilan kita pada saat kita mengajar itu. Apakah kita mengajar nanti berfokus pada siswa atau berfokus pada kita. Jadi intinya nanti yang dilihat itu. Kemudian pada saat selesai simulasi nanti ada sedikit pertanyaan juga, sedikit pertanyaan dari mereka, dari tim 2 orang itu yang ditanyakan kemarin tentang hasil dari evaluasi pembelajaran itu, apa yang kita lakukan dari hasil itu. Nah, itu yang ditanyakan. Jadi itu yang pengalaman saya ya pada saat simulasi mengajar. Kemudian siapkan media pembelajaran, dan trik lagi Bapak Ibu, gunakan 2 laptop kalau ada ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Artinya apa? 1 laptop untuk kita Google Meeting dengan tim penguji, 1 laptopnya atau 1 komputer nanti untuk kita yang kita tampilkan di papan tulis atau apa LCD. Nah, jadi trik saya seperti itu. Jadi beda laptop, beda komputer, beda perangkat yang saya gunakan. Jadi yang khusus untuk media meeting, Google Meet itu khusus laptopnya, untuk mengajar khusus. Jadi tidak mengganggu. Artinya kita kalau kita nanti menggunakan 1 laptop, itu nantinya ketika kita simulasi mengajar, kita bisa nggak melihat peringatan atau kode waktu yang telah disampaikan, yang diberitahukan oleh tim penguji. Jadi kita bisa 2 posisinya bisa kita atur nanti biar kita pandangan kita tetap fokus arahnya ke 1 arah. Jadi saya kemarin 1 laptop untuk yang menampilkan media kita di LCD itu di belakang lebih tinggi. Kemudian untuk media laptop yang kita gunakan untuk Google Meeting, Gmeet itu di depannya. Nah, jadi kita arahnya 1. Jadi dan 1 lagi saya tambahkan untuk RPP, kalau bisa itu RPP yang benar-benar kita kuasai materinya, yang benar-benar ketika di kelas kita lakukan itu menarik sekali, ya kan? Apakah nanti model pembelajarannya project atau problem, yang penting yang paling menarik lah. Dan pastikan, bukan pastikan ya, usahakan terjadi walaupun kita tidak ada siswanya. Pada saat simulasi kan tidak ada siswa ya, kita sendiri aja. Walaupun tidak ada siswanya, pastikan seolah-olah kita itu terjadi interaksi antara kita dengan siswa. Nah, jadi gitu. Walaupun kenapa? Terus terang simulasi ini walaupun 15 menit itu lebih susah daripada kita ngajar langsung di kelas yang 2 jam kali 45 menit itu lebih susah yang 15 menit ini. Kenapa? Siswanya tidak ada. Ya. Ketika kita nanya bagaimana anak-anak, nanti kita sendiri yang jawab. Oh, mantap, misalnya bagus anak-anak. Jadi usahakan pada saat kita simulasi mengajar itu benar-benar terjadi interaksi kita dengan siswa walaupun siswanya tidak ada. Nah, itu pengalaman saya pada saat ikut simulasi.
mengajar, kemudian pada saat esai, mungkin pada saat wawancara siapkan yang pertama itu yang tadi esai yang kita tulis di Word itu kita siapkan di print, taruh aja di Higa, kita sambil melihat-lihat nggak apa-apa aja, tapi yang penting kalau memang ada yang perlu ditambah nanti bisa ditambahkan pada saat wawancara itu. Yang penting tadi berdasarkan pengalaman, jangan sampai kita coba-coba copy paste di Google, dari Google, karena di Google itu banyak contoh jawaban-jawaban dari esai nomor 1 sampai terakhir itu banyak sekali, tapi jangan sampai copy paste. Kenapa? Yang ditanyakan ini bukan pengetahuan ya, bukan pengetahuan kita tentang pendidikan atau apa, tapi pengalaman kita. Benar-benar pengalaman kita yang pernah kita alami, yang pernah kita lakukan. Nah, kalau kecuali yang dua tadi yang tidak wajib tadi ya. Jadi itu kalau ada diisi aja, disampaikan saja. Pengalaman berorganisasi, kemudian sukarelawan. Nah, itu kan tidak wajib. Kalau memang ada diisi saja, siapa tahu nambah poin ya, pasti nambah poin juga. Tapi nanti terkait apa yang kita isi di esai itu diwawancara akan digali lagi oleh tim fasilitatornya. Nah, jadi Bapak Ibu yakinkan, bulatkan tekad bahwa Bapak Ibu semua yang sudah tergerak dan bergerak di sini benar-benar ingin mengikuti grup penggerak ini. Kalau kami dulu 9 bulan, Bu. Jadi memang bayangan saya pada saat mau daftar itu, waduh 9 bulan, gimana waktunya ini nanti membagi. Ternyata Bapak Ibu tidak serumit, tidak seberat apa yang kita bayangkan. Kenapa? Kalau dibandingkan PPG, Bapak Ibu yang pernah PPG, itu lebih berat PPG. Kenapa? Waktu pengerjaan tugas itu tidak dikejar-kejar, waktunya terlalu sempit kalau pada PPG itu kan. Misalnya siang ini dapat materi pagi, ada tugas, malam jam 12 sudah harus selesai. Nah, kalau ini ikut pendidikan guru penggerak ini tugas memang banyak, tapi waktunya banyak luang, artinya banyak waktu yang diberikan untuk kita untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Jadi jangan berpikir melihat waktunya, 6 bulan lama sekali, karena pendidikan guru penggerak ini sudah dirancang sedemikian rupa agar tidak membuat guru-guru yang ikut itu stres, tidak membuat guru-guru nanti meninggalkan tugas wajibnya di sekolah. Yang jelas ini benar-benar dirancang agar kita bisa nyaman mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan itu tidak akan terasa. Kayak saya 9 bulan kemarin itu, bahkan prosesnya itu lebih dari 9 bulan, karena ada waktu-waktu istirahat, jeda, akhirnya saya sampai mendapatkan sertifikat itu 1 tahun 2 bulan. Jadi Oktober 2021, Desember 2022 baru dapat sertifikat guru penggerak. Nah, jadi mungkin itu Bapak Ibu, intinya saya bukan mengajari Bapak Ibu, saya hanya berbagi pengalaman apa yang pernah dan benar-benar saya lakukan pada saat saya mengikuti proses tahapan dari seleksi tahap pertama, tahap kedua, bahkan pada saat pendidikannya, kemudian pada saat saya nambahkan tadi 6 bulan. 6 bulan itu ada luring dan daring. Nah, daring di situ kita nanti berelaborasi itu bersama instruktur dan fasilitator. Nah, sedangkan daring itu ada 2, ada lokakarya dan pendampingan. Lokakarya itu nanti
penguatan lagi materi apa yang kita dapat di daring, itu nanti dikuatkan lagi didampingi oleh pengajar praktik di lokakarya itu, materi yang kita terima di daring. Nah, kemudian proses pendampingan itu nanti pengajar praktek mendatangi kita ke sekolah, ke tempat kerja kita, itu nanti terkait dengan aksi nyata yang kita lakukan, apa kekurangannya, apa kendala kita, itu nanti didiskusikan dengan pengajar praktek. Jadi pendidikan guru penggerak yang lama selama 6 bulan itu tidak serumit apa yang kita bayangkan selama ini sebelum kita ikuti itu. Memang kita pikirin begitu, aduh lama. Teman-teman saya yang satu sekolah pun, aduh kelamaan, nggak sanggup saya ikut. Nah, ternyata setelah diikuti ya nggak begitu memakan apa, mengambil waktu-waktu kita yang lain. Artinya kita masih bisa menjalankan tugas wajib kita, baik itu sebagai guru di sekolah maupun nanti sebagai ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga di rumah. Jadi tidak akan menghambat kerjaan pokok kita, kerjaan wajib kita yang baik di rumah maupun di sekolah. Karena ini benar-benar dirancang untuk memudahkan kita agar tidak mengganggu tugas pokok kita. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan Bapak Ibu, yang dapat saya share pengalaman berbagi praktik baik yang saya lakukan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ahmad Yulian atas paparannya yang sangat menginspirasi sekali. Baik, Bapak Ibu, kegiatan selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu jika ada sesuatu yang mau ditanyakan bisa mengklik fitur raise hand ya Bapak Ibu, bisa juga mengetikkan pertanyaannya di kolom chat yang tersedia. Ini ada Pak Covid Wesda ya. Dari kemarin aktif nih, pada saat sosialisasi beliau ada. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada berarti jelas semua ini ya. Halo. Ya. Baik, kepada Bapak Dehen, dipersilakan untuk bertanya Bapak. Ya, selamat sore Bu. Sore Bapak. Ya, selamat sore moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf ya Bu ya. Mohon izin. Saya juga pernah dulu daftar di Jalan Penggerak Angkatan 5. Halo? Ya, silakan lanjut Bapak. Ya. Mohon maaf dengan Bapak Dehen ya, Pak Dehen Kampili. Ya. Nah, dulu di Angkatan 5 pernah daftar, tapi tidak lolos di seleksi. Nah, jadi yang jadi pertanyaan saya ini Bu seperti ini.
di tempat sekolah saya itu kan sangat sulit akses sinyalnya sangat memang sulit ya Bu. Nah, jadi ketika mengikuti kegiatan nanti, misalnya istilahnya lolos misalnya tahap satunya, lalu bagaimana saya mengikuti pendidikan tersebut, sedangkan fasilitas tempat saya internet memang sangat sulit, sinyal susah. Jadi itu sebenarnya yang menjadi kendala seperti kami ini daerah-daerah yang sangat tidak ada sinyal. Jadi sebenarnya itu juga yang menghambat kami biasanya mengikuti hal-hal yang seperti ini, Bu. Nah, itu mungkin jadi pertanyaan saya, Bu. Jadi nanti bagaimana misalnya itu kami lolos tahap 1, tapi dengan keadaan sinyal kami yang memang sangat tidak ada gitu. Artinya tentu akan menyulitkan kami ketika kami mengikuti pendidikan tersebut. Nah, mungkin itu Bu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Bu. Baik, Bapak, terima kasih. Silakan kepada Bapak Ibu narasumber untuk menanggapi. Oke. Mau Pak Yulian dulu atau mau langsung saya? Langsung Ibu aja mungkin. Oh iya, baik Pak Yulian. Ya, saya sudah mendengar juga ya, di wilayah Gunung Mas ini memang katanya sulit sekali signal, sehingga pada angkatan yang kelima pernah dilakukan dan menjadi sasaran daerah khusus ya. Iya. Kebetulan Pak Kades kebetulan ada juga di sini. Memang Bapak untuk angkatan yang kelima kemarin pernah dilaksanakan PGP Dasus di Kabupaten Gunung Mas. Nah, pada saat itu memang banyak sekali sasaran PGP Dasus ya, sehingga di angkatan selanjutnya kemarin sempat dibuka juga, sampai sekarang dibuka PGP reguler untuk Kabupaten Gunung Mas, karena di Kabupaten Gunung Mas banyak sekali kemarin yang berhasil mengikuti kegiatan PGP daerah khusus gitu. Nah, untuk pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan secara reguler, Pak Dehen, memang kegiatannya nanti dilaksanakan secara hybrid tadi ya, seperti yang saya sampaikan, dilakukan pembelajaran secara luring dan daring. Secara luring nanti Bapak Ibu akan difasilitasi oleh pengajar praktik. Nah, di kelas daring nanti Bapak Ibu akan difasilitasi oleh fasilitator. Nah, jika misalnya Bapak Ibu berada di wilayah yang susah signal, memang pada saat pendaftaran lancar begitu, tapi bagaimana pada saat proses pendidikannya? Pada saat proses pendidikannya secara otomatis nanti Bapak Ibu akan berjuang mencari signal untuk mengikuti, betul Bapak ya, begitu ya, mengikuti kegiatan-kegiatan di kelas daring bersama fasilitator dan instruktur. Jadi memang untuk pendidikan guru penggerak yang disasar di reguler ini adalah memang daerah yang memungkinkan untuk akses internet itu bagus gitu, sehingga tidak ada kendala ketika mengikuti kegiatan kelas daring. Memang kalau misalnya ternyata Pak Dehen dan teman-teman yang lain, misalnya banyak yang terkendala signal ketika melakukan kegiatan secara daring, itu memang bisa dimasukkan nanti untuk kegiatan pendidikan guru penggerak secara khusus. Barangkali ini juga perlu saya sampaikan sekalian kepada Pak Kadis ya, untuk Pak Kadis juga kebetulan ada di masih ada ya Pak Kadis ya? Oh ya, Pak Kadis alhamdulillah masih ada. Nah, jadi Pak Kadis ada beberapa wilayah di Kalimantan Tengah ini yang pada saat dibuka pendaftaran untuk pendidikan guru penggerak secara reguler, itu pendaftarnya sedikit sekali Pak Kadis. Nah, ternyata setelah ditelisik, ternyata di daerah itu memang untuk akses signal
itu susah sekali. Ketika mendaftar juga itu susah untuk mendapatkan signal, apalagi untuk kegiatan pembelajarannya begitu. Kita tidak mengharapkan nanti ketika lolos, kemudian pada saat pembelajarannya yang bersangkutan meninggalkan sekolah ke tempat lain, misalnya hanya untuk mencari signal, nanti kasihan yang sekolah yang ditinggalkan begitu. Karena diharapkan nanti ketika mengikuti kegiatan reguler ini, aksi nyata dan semua kegiatan lain itu dilaksanakan di sekolah yang bersangkutan, bukan di sekolah lain, gitu ya. Nah, jadi ketika misalnya memang kendalanya itu adalah kesulitan signal di Kabupaten Gunung Mas, nanti barangkali untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas bisa bersurat ke ke Ditjen GTK, ditembuskan kepada kami untuk meminta wilayahnya bisa dijadikan sebagai sasaran pendidikan guru penggerak daerah khusus. Ya, jadi sudah ada beberapa kabupaten kemarin yang bermohon untuk dijadikan sebagai sasaran pendidikan guru penggerak daerah khusus. Kemarin yang dilaksanakan barengan dengan Gunung Mas adalah Katingan ya, angkatan ke-5. Dan pada saat di angkatan ke-9 kembali dilaksanakan PGP Dasus juga di sana. Nah, untuk yang angkatan ke-10 besok, ada 2 wilayah lagi tambahan yang diberikan kesempatan untuk melakukan untuk mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak Dasus ya, Kabupaten Sukamara dan Murung Raya, karena memang dari angkatan per angkatan pendaftarnya sedikit karena memang kesulitan signal, sehingga mereka bermohon untuk bisa dijadikan sebagai wilayah sasaran pendidikan guru penggerak untuk daerah khusus. Demikian ya Pak Dehen ya. Nanti kalau misalnya kalau misalnya memang kesulitan signal, nanti bisa Dinas Pendidikannya bersurat bermohon begitu untuk wilayahnya dijadikan sebagai sasaran pendidikan guru penggerak daerah khusus. Oke ya Pak Dehen, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Jadi jangan dipaksakan ya. Iya, iya. Pertanyaan selanjutnya dari kolom chat atas nama Bapak John Tersitungkir, SPD. Izin bertanya Ibu, saya John Tersitungkir dari SMK 1 Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas. TMT saya baru memenuhi syarat tahun ini 5 tahun mengajar per 1 Juli 2023. Yang mau saya tanyakan adalah apakah ketika sudah dinyatakan lulus nanti sebagai calon guru penggerak dan berhasil mendapatkan sertifikat, bisa otomatis mengikuti ujian akhir PPG dalam jabatan tanpa mengikuti pretest dan tanpa mengikuti pendidikan PPG. Apakah berhubungan Ibu? Silakan kepada narasumber untuk menanggapi. Baik. Saya minta kepada Pak Ahmad Yulian dulu, pasti ada teman-teman di daerahnya yang berpengalaman mengikuti PGP, kemudian PGP-nya itu menjadi syarat keringanan pada saat mengikuti PPG. Silakan Pak Ahmad Yulian, ada pengalaman teman-temannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi gini, terkait PPG, kebetulan angkatan 4 itu yang honor ya, karena angkatan kami itu banyak guru honor, karena lulus PPG, lulus guru penggerak, tiba-tiba semuanya dipanggil Bu menjadi ikut PPG. Nah, saat ini belum jalan, tapi sudah dapat panggilan. Nah, saya nggak tahu teman info dari teman-teman yang ikut PPG itu sudah ada pemberitahuan dari universitasnya, dari narasumber atau dosennya di sana bahwa nanti peserta PPG yang sudah mengikuti guru penggerak dan mendapatkan sertifikat itu nanti prosesnya tidak mengikuti kuliahnya atau tidak mengikuti pendidikan PPG-nya, tapi ikut langsung ikut UP saja Bu, UP. Nah, itu informasi dari kawan-kawan yang sudah ikut PPG
diinformasikan seperti itu katanya di universitas yang mereka ikuti PPG. Jadi informasi dari kawan-kawan memang seperti itu. Cuman teman-teman saya yang dipanggil PPG ini masih belum proses pendidikan PPG-nya belum. Nah, jadi kepastiannya saya belum tahu juga, tapi yang jelas informasi yang beredar sudah seperti itu, dan informasi itu bukan dari informasi itu berasal dari mereka teman-teman yang sudah ikut PPG dan disampaikan seperti itu. Bahkan guru penggerak yang punya sertifikat guru penggerak itu bisa dijadikan pamong oleh mereka, Bu. Jadi bukan hanya peserta PPG saja dijadikan peserta PPG, tapi juga bisa dijadikan pamong. Bahkan kemarin saya diminta sebagai semacam ini diminta wawancara yang bisa dimintai jawaban tentang terkait tugas PPG, tugas yang diberikan pada saat PPG. Mungkin itu, Bu, informasinya. Cuman kepastian apakah ada edaran seperti itu dari pusat itu saya nggak tahu, tapi yang jelas itu informasi dari kawan-kawan yang sudah mengikuti PPG dan diinformasikan seperti itu. Katanya yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak tidak perlu lagi ikut pendidikannya, tapi langsung UP, langsung langsung ujian saja katanya. Mungkin itu, Bu, informasi yang saya terima. Terima kasih. Baik, kalau boleh saya tambahkan, ini jenis PPG dalam jabatan ada beberapa, Pak ya. Ada PPG dalam jabatan kategori 1, PPG dalam jabatan kategori 2, PPG dalam jabatan lulusan PGP, dan PPG dalam jabatan bagi guru belum lulus UTN PLPG. Nah, bagi Bapak Ibu yang masuk ke dalam kategori 3, ketika Bapak Ibu nanti sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak. Nah, PPG dalam jabatan lulusan PGP ini masuk ke dalam kategori 3, di mana PPG dalam jabatan ini pesertanya itu memiliki sertifikat guru penggerak, ya, sertifikat guru penggerak. Nah, di sini disampaikan bahwa mata kuliah PPG itu dikonversi dengan materi PGP. Jadi, Bapak Ibu jelas di sini. Nanti ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak, tentunya akan ada keringanan ketika Bapak Ibu akan mengikuti, ketika Bapak Ibu berada dalam proses mengikuti PPG. Demikian ya Bapak Ibu, benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yulian tadi. Jadi ketika Bapak Ibu nanti sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, akan nilainya dikonversi nanti dalam mata kuliah yang ada di PPG. Begitu, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak siapa? Pak Jonter Situngkir. Baik. Ini ada pertanyaan lagi, Mbak? Ada pertanyaan selanjutnya, Ibu. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari kolom chat dari Bapak Popi Tusda. Izin bertanya Bapak Ibu, saya dari SMA 1 Ataprungan Hulu. Tadi dikatakan bila sedang mengikuti program PPG dalam jabatan tidak bisa ikut. Di sini saya sudah menyelesaikan UP, tapi belum keluar pengumumannya. Oke, Pak Popi Tuesda ya? ya, tapi Iya, Bapak Popi Tuesda. Bila tadi saya menyampaikan bahwa ketika sedang mengikuti program PPG dalam jabatan, maka tidak akan bisa ikut program PGP. Nah, tapi Bapak ini sudah menyelesaikan UP ya, tapi belum keluar pengumumannya. Apakah boleh mengikuti pendidikan guru penggerak? Oke, bagi Bapak Ibu yang sekarang berada dalam proses mengikuti PPG, maka tidak boleh mengikuti PGP karena
Kalau misalnya dikhawatirkan nanti ketika Bapak Ibu repot ya dalam melaksanakan tugas-tugas di PPG, waktunya bentrok dengan pelaksanaan PGP gitu, dan itu tidak diharapkan. Oleh karena itulah tadi ada persyaratan Bapak Ibu tidak sedang mengikuti diklat PPG segala macam gitu ya. Jadi kalau memang khusus PGP, PGP saja. Nah, tapi bagaimana yang sudah menyelesaikan UP, Bapak yakin tidak akan bentrok nanti waktunya ya, karena sudah selesai. Kalau sudah beres, Bapak saya rasa tidak masalah ikut saja nanti program pendidikan guru. Pak Popi, siapa? Betul kan? Popi Tuesda. Ya, kalau memang PPG-nya sudah selesai, silahkan ikut program pendidikan guru penggerak. Ya, dengan catatan signal di tempat Bapak mendukung. Ada yang raise hand, Mbak Devi? Ya, Bapak Nopri Tinoadi dipersilakan untuk bertanya, Bapak. Baik, selamat sore, terima kasih. Saya Pak Nopri Tinoadi dari SMK N1 Pola Kurun. Izin bertanya, Bu. Ini pertanyaan berkaitan dengan pendaftaran baik guru penggerak maupun pengajar praktik. Kemarin itu ada teman ada kesalahan ketika mau mendaftar ketika memulai pendaftaran itu kan ada dua pilihan, ada guru penggerak, ada guru pengajar praktik begitu. Nah, sebenarnya dia ingin memilih inginnya masuk ke guru penggerak tetapi terklik gitu pengajar praktik. Apakah ini bisa dibatalkan, Bu, supaya bisa dia melanjutkan ke guru penggerak atau gimana? Kalau dia mau membatalkan, gimana caranya gitu? Terima kasih, karena ketika dibuka lagi hari ini, ternyata nggak ada lagi pilihan untuk yang guru penggerak itu. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Pak Nofri. Baik, ada teman yang kesalahan ketika mendaftar. Di sana kan pada saat Bapak membuka SIM PKB, ada dua pilihan ya. Sebagai peserta ketika memilih sebagai CGP dan sebagai pengajar praktik. Ketika sudah klik pengajar praktik, maka Bapak itu tentu saja akan berada di beranda pengajar praktik, begitu Pak ya. Nah, padahal dia ingin mendaftar sebagai calon guru penggerak. Apakah bisa dibatalkan? Bisa. Nah, ketika Bapak ingin mendaftar sebagai calon guru penggerak, di sana tulisannya peserta Pak ya? Peserta tulisannya kan? Iya. Tapi terklik PP. Di halaman SIM PKB masing-masing ada foto kan di pojok kanan atas. Iya, Bu. Foto di pojok kanan atas, klik saja foto itu, ada tombol reset. Kemudian Bapak klik reset, maka dia akan otomatis kembali ke halaman awal. Di sana Bapak Ibu akan kembali bisa memilih antara peserta dan PP gitu. Bisa Pak? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih atas pencerahannya. Sama-sama Pak Nopri. Perlu saya tambahkan ya Bapak Ibu. Ini ada juga pendaftar yang begini. Dia ingin mendaftar di angkatan ke-10, tapi terkunci di angkatan sebelumnya. Ada kan yang begitu kan? Ya, Bapak Ibu barangkali pernah mendaftar di angkatan sebelumnya, di angkatan ketika kemarin rekrutmen angkatan 8, 9, 10, terkunci di angkatan 8. Nah, kalau misalnya terkunci di angkatan ke-8, ya pernah mendaftar di angkatan sebelumnya sebagai pengajar praktik misalnya, tidak bisa diapa-apain ya. Jadi tidak bisa mendaftar ke angkatan 10 ketika dia terkunci ke angkatan 8 gitu. Bapak Ibu kalau kondisinya seperti itu, nanti silakan kirimkan kepada kami, bisa melalui grup WhatsApp tempat Bapak Ibu bergabung tadi, kirimkan saja nomor SIM, nama dan nomor SIM PKB-nya. Nanti akan kami sampaikan ke pengelola SIM PKB pusat, nanti dari pusat akan diresetkan Bapak, agar bisa nanti mendaftar ke angkatan yang ke-10. Itu kalau misalnya sudah terkunci di angkatan sebelumnya. Tapi kalau kasus seperti
teman Pak Nokri tadi itu mudah saja, tinggal klik foto di pojok kanan atas, klik tombol reset akan kembali ke halaman awal. Begitu Pak Baik, Bu. Nokri? Ya, Baik, Bu. Terima kasih, Bu. sama-sama. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, barangkali perlu saya tambahkan, tadi saya kelupaan menjelaskan Mbak Devi terkait dengan RPP yang diunggah ya. Ketika Bapak Ibu melakukan pendaftaran baik sebagai CPP maupun CGP, nanti RPP yang diunggah kalau pada pendaftaran yang sebelumnya, di angkatan sebelumnya, RPP yang diunggah adalah RPP 10 menit, sesuai dengan apa yang nanti Bapak Ibu tampilkan pada saat simulasi mengajar. Nah, tapi pada angkatan kali ini, Bapak Ibu ada sedikit perbedaan, di mana RPP yang diunggah nantinya adalah RPP yang real Bapak Ibu laksanakan di lapangan. Misalnya, RPP yang Bapak Ibu laksanakan di lapangan 2 jam misalnya. Nah, RPP itu yang nanti Bapak Ibu unggah. Tapi nanti di simulasi mengajar bagaimana cara Bapak Ibu membawakannya dalam waktu 10 menit di depan tim seleksi, di depan para asesor. Gitu ya, itu saja perbedaannya. Jadi RPP yang diunggah adalah linknya yang tidak di-restricted tadi, dan RPP real di lapangan. Itu saja bedanya. Silakan Mbak Devi. Baik, jika ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, jika tidak ada, kita tutup sesi tanya jawab kita pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, kita telah sampai di penghujung kegiatan hari ini. Yang selanjutnya mari kita dengarkan closing statement dari Ibu Eti Aryani, SPD MPD. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Devi. Bapak Ibu semua, calon guru penggerak dan juga calon pengajar praktik angkatan yang ke-10. Saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Pak Kepala Dinas atas dukungannya untuk calon pengajar praktik kita dan juga calon guru penggerak yang sudah bergabung untuk mengikuti kegiatan coaching klinik rekrutmen PGP angkatan yang ke-10. Untuk Bapak Ibu calon pendaftar, saya pesankan sekali lagi waktu pendaftaran kita untuk pengajar praktik dibatasi sampai pada tanggal 25 Juli tahun 2023. Jadi kurang lebih 1 minggu lagi. Dan untuk guru penggerak dibatasi sampai tanggal 4 Agustus. Nah, saya mohon nanti ketika Bapak Ibu mendaftar jangan sampai mendekati batas-batas akhir pendaftaran. Karena ketika Bapak Ibu nanti mendaftar di waktu-waktu terakhir pendaftaran nanti dikhawatirkan server sibuk. Nanti Bapak Ibu akan khawatirnya ada kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan atau mengunggah berkas-berkas yang perlu diunggah. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mumpung waktunya masih panjang, jika Bapak Ibu nanti ingin mendaftar sebagai pengajar praktik maupun sebagai CGP, saya harapkan bisa segera dicicil begitu, supaya nanti tidak sampai riuh di akhir-akhir batas waktu pendaftaran. Dan jangan lupa klik submit atau kirim berkas ketika nanti isian Bapak Ibu sudah lengkap semua, supaya kejadian yang tahun lalu banyak yang lupa submit ya, jangan sampai terjadi lagi. Demikian saya rasa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya Pak Kadis dan juga Bapak Ibu calon pengajar praktik dan calon guru penggerak. Semoga berhasil dalam rekrutmen dan mengikuti seleksi PGP di angkatan 10 ini. Terima kasih. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup kegiatan kita secara resmi kepada Bapak Kepala Dinas, kami persilahkan. Masih ada Pak Kadis?
Iya. Ya, halo Bu. Ya Bapak Kadis, monggo Bapak. Ya. Mohon maaf Bu, saya tadi tidak Oh iya. Bapak menutup kegiatan ini ya Pak. oh ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Eti sudah memberikan fasilitasi kepada rekan-rekan calon guru penggerak kita. Memang ini salah satu juga cara kita bagaimana para calon guru penggerak dan calon pengajar praktik ini mempersiapkan diri. Terima kasih juga yang Pak Ahmad Yulian yang juga sudah memberikan praktek baik terkait kiat-kiat selama ketika mengikuti pelatihan guru penggerak. Memang ini salah satu tantangan juga kami di Kabupaten Gunung Mas. Tadi saya baru membahas dengan kepala bidang terkait ketertarikan dan keminatan dari rekan-rekan guru di mereka mengikuti guru penggerak. Salah satunya isunya mungkin pertama ketakutan mereka ketika mengikuti pelatihan ini, apakah sanggup atau tidak. Ya, ketidakmampuan atau ketidakpercayaan diri salah satu mungkin yang membuat mereka berpikir apakah sanggup tidak mengikuti kegiatan ini. Kemudian ya masih berada di zona nyaman lah. Belum sesuatu yang baik yang seperti saya bilang tadi kan tidak mudah itu Pak. Pasti selalu ada hal yang harus kita korbankan waktu. Kalau guru penggerak kan harus banyak kreativitas, motivasi, kemudian bagaimana cara mengajar itu kan banyak waktu yang harus diambil. Tidak konvensional, pengajaran konvensional yang cuman tatap muka satu arah, kemudian kamu beri tugas langsung pulang. Nah itu guru penggerak kan harusnya, yang namanya guru penggerak kan dia harus bergerak Pak. Menggerakkan bagaimana murid itu juga bisa merasakan gerakan yang diberikan oleh guru penggerak. Nah ini juga kami harapkan masukan-masukan juga dari Pak Ahmad Yulian dan juga dari BGP, Bu Eti, dan rekan-rekan semua, apalagi rekan-rekan guru yang hari ini ikut coaching klinik, kami doakan supaya bisa berhasil mengikuti program ini dan sampai selesai dan bisa mempraktekkan apa yang menjadi harapan dari kami Kabupaten Gunung Mas dari Dinas Pendidikan, supaya dengan adanya kegiatan CGP dan CBP ini SDM kita pertama pengajar dulu lebih ditingkatkan mutu kualitas dan mutu pengajarannya, sehingga dampak yang merasakan ini kan dampaknya murid nanti. Dampak yang paling kena itu kan di murid. Sehingga kami harapkan dengan adanya kualitas dan peningkatan guru ini, peningkatan pendidikan melalui murid pun semakin berkembang di kemudian hari. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari Balai Guru Penggerak dan juga dari rekan-rekan yang hadir pada saat ini. Kami ucapkan terima kasih sudah memberikan coaching klinik. Ada bahan-bahan yang sudah disampaikan oleh Bu Eti dan juga dari teman-teman dari BGP. Ini menjadi bahan-bahan buat rekan-rekan semua nanti untuk mempelajari, dan juga dari Pak Ahmad Yulian tadi sudah menyampaikan kiat dan trik dan juga cara-cara bagaimana menghadapi atau mempersiapkan diri ke dalam mengikuti program pelatihan guru penggerak dan praktek pengajaran nanti. Demikian hal-hal yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa kata yang tidak berkenan. Dengan pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan, maka coaching klinik calon pengajar praktek dan calon guru penggerak pada hari ini Selasa tanggal 18 Juli tahun 2023 kami nyatakan dengan resmi ditutup. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bapak. Ya. Baiklah Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan pada sore hari ini, saya Devi Marcelina mohon pamit undur diri dan memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam sesi pembukaan terdapat hal-hal yang kurang berkenan di mata Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.